I just had to let you know you're. Halo semuanya, kembali lagi di Belajar Kotlin Dasar Part 21. Nah, di video ini kita akan membahas langsung 4 materi. Yang pertama ada function default argument, lalu yang kedua function name argument, terus yang ketiga ada function return type, dan yang terakhir unit returning function. Nah, biar lebih jelas, kita langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, kita akan belajar apa itu function default argument. Ini adalah nilai bawaan pada parameter. Jadi kalau parameter nggak diisi, dia otomatis pakai nilai default. Nah, di Kotlin, function parameter wajib diisi ketika memanggil function. Namun, kalau misalnya nggak memasukkan nilai default pada parameter, dengan demikian saat memanggil function tersebut, kita tidak wajib memasukkan nilai pada parameternya. Default parameter ini cocok pada jenis parameter yang sekiranya memang tidak wajib untuk diisi. Contoh codingannya seperti ini ya teman-teman. Nih, kalau misalnya kalian ingin mengisi defaultnya harus pakai tanda ini teman-teman. Apa yang kamu tanya lupa? Lalu di sini isi. Tapi kalau misalnya kalian nggak isi, kalian harus harus pakai tanda tanya terus nol. Ya, kita contohkan di. Nah, di sini kita buat function yang nama hello. Function hello. Lalu buat first name ya, itu string. Lalu yang kedua kita buat last name seperti ini. Itu karena kita nggak isi, maka kita harus kasih tanda tanya lalu sama dengan nol. Oke. Lalu kita buat if plus nol. Ini teman-teman. Lalu kita print hello first name. Hello first name seperti ini. First. Ya. Lalu sini kayaknya ini salah. Hello. Oh. Jangan sampai salah tulis ya teman-teman. Lalu else tanda lagi, lalu print last name hello last name.
name, dan n. Sekarang kita jalanin. Ini dari function hello, first name-nya itu wajib diisi ya teman-teman. Kalau last name ini opsional. Boleh kosong karena ada default null-nya. Terus yang ini kalau last name kosong tampil nama depan aja berarti. Ini adalah pemanggilan function. Contohnya sini. Hasilnya kayak gini ya teman-teman. Langsung gitu. Oke, segitu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya kita akan belajar function name argument. Uh, dari function itu berarti kumpulan kode yang bisa dipanggil ulang. Terus name function ini nama untuk memanggil fungsi. Argumen nilai yang dikirim ke parameter saat dipanggil. Function dipanggil. Nah, kadang ada function yang parameternya banyak sekali. Hal ini sangat menyulitkan saat kita akan memanggil function tersebut. Kita harus benar-benar tahu urutan parameter di function tersebut. Untungnya di Kotlin memiliki fitur yang namanya name argument. Nah, name argument adalah fitur di mana kita bisa menyebut nama parameter saat memanggil function. Dengan demikian, kita wajib tahu posisi tiap parameter. Berarti name argument ini cara ngirim nilai ke parameter dengan menyebut nama parameternya langsung. Jadi nggak harus urut dengan yang penting nama parameternya benar. Dari penjelasan coding tersebut ada 3 parameter. Pertama ada first name, middle name, terus last name. Ini pemanggilan functionnya. Ini pakai name argument. Yang mana? Ini. Contohnya first name adalah Eko, last name Kennedy, middle name Kurniawan. Walaupun urutan yang beda tapi benar karena pakai nama. Oke, kita langsung lanjut ke aplikasinya. Name
Nah, dari codingan yang ini function bernama full name karena punya 3 parameter yang tadi sudah saya jelasin. Terus outputnya gabung semua nama. Ini pemanggilan nama biasa. Nih. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau Eko Kurniawan Kaneli. Oke, segitu saja teman-teman video kali ini. Kita lanjut ke. Halo guys, di sini aku mau jelasin apa itu unit returning function. Nah, unit itu artinya function tidak mengembalikan nilai, cuma menjalankan perintah, misalnya print. Sedangkan function pakai return itu mengembalikan nilai, misalnya hasil perhitungan. Jadi bedanya unit itu aksi, return itu hasil. Dah, itu aja. Nah, di sini function ada 2 jenis. Pertama tidak mengembalikan nilai, yang kedua mengembalikan nilai. Function-function yang sebelumnya sudah kita buat adalah function yang tidak mengembalikan nilai. Sebenarnya function-function yang sudah kita buat sebelumnya dia mengembalikan tipe data unit, di mana unit adalah tanda bahwa function tersebut tidak mengembalikan apa-apa. Penulisan unit adalah tidak wajib, namun jika kita menulis tipe data pengembalian sebuah function, maka secara otomatis dia adalah unit. Contoh codingannya seperti ini teman-teman. Function ini dari functionnya seperti biasa. Ini parameternya. Kalau unit ini tidak ada nilai yang dikembalikan. Terus kalau misalnya name-nya kosong, tampilnya hello bro. Kalau ada nama, tampilnya hello Eko, misalnya. Oke, kita langsung coba aja di aplikasinya. Namanya unit kita buat contohnya ya teman-teman, contoh simpelnya aja. Print hello lalu unit. Ini kita buat print hello Kotlin. Lalu berikutnya kita buat function main print hello. Kita jalanin. Kalau unit dia cuma kayak tampil biasa aja gitu.
Cuma ini aja teman-teman Hello Kotlin. Oke, di video berikutnya kita akan membahas function return type. Nah, di sini function tersebut adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh function. Contohnya kalau function yang menghasilkan angka, maka return type-nya in. Jadi kalau pakai return type berarti function itu mengembalikan nilai. Nih, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa function ini bisa mengembalikan data. Untuk memberitahu bahwa function mengembalikan data, kita harus menulis tipe data kembalian dari function tersebut. Jika function tersebut kita deklarasikan dengan tipe data pengembalian, maka wajib dalam functionnya kita harus mengembalikan data. Untuk mengembalikan data dari function, kita bisa menggunakan kata kunci return diikuti dengan datanya. Contohnya nih seperti ini teman-teman. Kita buat parameternya. Nah, di sini lalu kita panggil seperti itu ya teman-teman. Sebentar. Lanjut ke aplikasi. Namanya itu function return type. Kita buat file total. Yang kedua kita buat function line. Ini teman-teman, lalu enter-nya kita jalanin. Nih guys, hasilnya 30. Oke, segitu saja video Kotlin. Semoga kalian paham dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.